Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 asal LPTK Universitas Tidar dengan NIM 2480307599. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 9 Watukebo, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Persilakan. Doa bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersikap absen dulu ya. Adinda Karolia, Adinda Salila, Albi, Amel, Arsha, Aurora, Azam, Chandra Wahyudi, Danis, Dharma Putra, Elsa, Fahmi Danaya, Gusti Chandra, Hema, Kansa, Levian, Made, Sakti, Maulana Niki, Atta, Fafa, Sahril, Yusri, Zulfikar, Rosta, Salsabila, Satria, Safa Aulia, Wahyu Aryo, Wisnu, Zaskia. Apa kabar hari ini anak-anak? Bagaimana perasaannya? Senang. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bernyanyi lagu nasional. Karena sekarang bulan Juli dan akan memasuki bulan Agustus, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
Semangat. Oke. Kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Kata-kata hari ini. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Imam Al-Ghazali. Jadi kita harus senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran vektor dan besaran skalar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkonversi satuan tidak baku ke satuan baku. Oke. Anak-anak, pernahkah kalian membeli beras di warung? Kira-kira kalian pakai satuan apa ya? Ketika membeli beras? Kilogram ya. Kemudian kalian pernah nggak menghitung atau mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan kalian? Kira-kira sama nggak sama teman kalian hasilnya? Ya, oke. Kita masuk ke materi besaran. Oke. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, misalnya dalam mengukur meja, kita dapat menggunakan jengkal tangan dan juga menggunakan penggaris. Besaran dalam pengukuran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ada lagi, sedangkan menurut arahnya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Sedangkan besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kemudian satuan. Dalam pengukuran suatu besaran diperlukan pembanding dalam pengukuran agar memberikan hasil pengukuran yang seragam. Nah, pembanding ini bersifat tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Pembanding ini biasanya disebut dengan satuan. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Semua negara kita menggunakan satuan baku. Kalau satuan tidak baku itu bisa berubah-ubah bergantung sama pengukurnya. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut silakan kalian membaca materi ini di buku kalian. Kemudian menonton video di YouTube. Silakan diperhatikan anak-anak. Jika kamu diminta orang tua kamu pergi ke warung untuk membeli telur, pasti pedagang telurnya akan bertanya, mau Sebentar ya. Jika kamu diminta orang tua kamu pergi ke warung untuk membeli telur, pasti pedagang telurnya akan bertanya, mau beli telur berapa kilo, Dik? Dan kamu akan menjawab, 1 kilo saja, Pak. Atau ketika kamu sedang berbelanja kain di pasar, kamu akan menjawab 5 meter kain. Nah, pada video ini kita akan belajar lebih jauh materi besaran dan satuan kelas 7 semester pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini?
Pastikan kamu sudah siap untuk belajar hari ini ya, karena pada hari ini kita akan belajar besaran dan satuan kelas 7. Nah, kira-kira kamu sudah tahu tidak apa itu besaran? Kalau mau tahu, yuk tetap saksikan video ini sampai selesai. Apa itu besaran? Besaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Misalnya, ketika kamu mengukur tinggi badan kamu, maka tinggi badan kamu adalah 160 cm. Atau ketika kamu mengukur suhu tubuh kamu, maka suhu tubuh kamu yang tertera adalah 35 derajat Celcius. Lalu, mengapa besaran harus dinyatakan dalam angka? Kenapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kita tidak bisa menggunakan kata sifat untuk mengukur besaran, sebab kata sifat itu terbatas. Contohnya, spidol ini kecil, buku ini besar, mobil ini besar, truk ini lebih besar, pesawat lebih besar, lalu badannya sangat besar. Jadi, ketika kita ingin menyatakan benda-benda tadi dengan angka, maka tidak ada masalah sama sekali. Lalu, apakah ada besaran yang tidak bisa diukur? Jawabannya ada. Misalnya, seberapa sayangnya kamu dengan orang tua kamu, atau seberapa hormat seorang murid dengan gurunya. Bisa juga seberapa bahagianya kamu ketika ayahmu membelikan kamu hadiah. Nah, itu semua tadi tidak bisa disebut sebagai besaran karena tidak bisa diukur dengan angka. Kalau kita tadi tahu pengertian dari besaran, lalu apa ya pengertian dari satuan? Satuan merupakan suatu ukuran baku dari besaran yang digunakan untuk mengukur. Nah, satuan di sini memiliki dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati atau diakui secara internasional, biasa disebut dengan SI atau satuan internasional. Contohnya adalah meter, kilogram, dan detik. Lalu, yang kedua, satuan tidak baku berarti satuan yang tidak diakui secara internasional, biasanya digunakan oleh beberapa masyarakat, misalnya jengkal, gempa, hasta, maupun langkah. Berbicara mengenai satuan, teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita memiliki satuan yang baku dan standar. Tanpa satuan standar, akan terjadi kesalahan dimengerti. Untuk itu diciptakanlah satuan yang standar dan baku. Contohnya ketika kamu ingin mengukur panjang dengan satuan meter, misalnya tinggi tubuh kamu adalah 160 cm, maka negara Eropa, Jepang, Amerika, atau benua lainnya pun akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam SI atau satuan internasional. Lalu, apa saja sih satuan internasional ini? Yuk tetap saksikan video ini. Buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dalam ilmu fisika, besaran dibagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok beserta satuannya berdasarkan satuan internasional. Yang pertama yaitu panjang. Panjang memiliki satuan meter. Yang kedua yaitu waktu, satuannya sekon. Yang ketiga, massa, satuannya kilogram. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima, watt arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dalam memahami besaran pokok, aku punya trik agar kamu mudah menghafalnya. Kata sakti ini adalah jiwa SMP. J berarti jumlah zat, I intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus listrik, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Itulah yang dimaksud dengan besaran pokok. Lalu, apa ya besaran turunan?
Besaran turunan adalah besaran turunan dari besaran pokok. Maksudnya adalah hasil dari pembagian atau perkalian dua besaran pokok. Di situ tertuliskan ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang dapat kamu ketahui. Di lain waktu pasti kamu akan menemukan besaran turunan selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengkonversi satuan panjang, massa, waktu, dan suhu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengkonversi. Nah, untuk konversi yang pertama, kita akan belajar konversi panjang dan massa. Di sini aku sudah menuliskan dua konversi panjang dan massa berupa juga tangganya. Nah, di sini tangganya itu hampir mirip ya, dan ini sesuai atau sama dengan pelajaran matematika ketika kamu SD dulu. Jadi kalau kamu sudah tahu konsep ini dari SD, dan akan lebih memudahkan kamu ketika belajar untuk konversi panjang dan massa. Di sini aku tuliskan ada kilometer sampai milimeter dan kilogram sampai miligram. Semuanya sama, hanya di ujungnya saja. Kalau meter berarti dia menandakan panjang, kalau gram dia menandakan massa. Nah, di sini juga sudah aku tuliskan ketika kamu turun tangga, maka setiap kali kamu turun itu dikali 10. Sedangkan kalau naik tangga berarti setiap naik satu tangganya dibagi 10. Contohnya, 10 km sama dengan berapa dekameternya? Nah, di sini berarti posisi kamu ada di kilometer. Posisinya sekarang ada di kilometer. Kamu akan turun ke dekameter, berarti turunnya berapa tangga? 1, 2 tangga. Karena turun berarti dikali 10. Karena 2 tangga berarti dikalinya berapa? 0-nya 2 berarti 100. Jadi jawabannya 10 dikali 100 sama dengan 1000 dekameter. Nah, selanjutnya contoh yang kedua untuk massa. Di sini ada 2 hektogram. Berapa gram kah? Nah, sekarang posisi kamu ada di sini. Ada di hektogram. Lalu turun ke gram berarti 1, 2 juga turun. Karena dia turun berarti dia apakah? Dikali. Nah, karena dikali berarti 2 dikali 100 sama dengan 200 gram. Contoh yang ketiga di sini agak berbeda karena di sini aku tuliskan 100 meter. Posisi kamu sekarang ada di sini. Nih. Lalu ingin berpindah ke hektometer berarti naik ya. Jadi kita harus di sini. Naik 1, 2. Berarti karena naik berarti dibagi 1/10. Otomatis dibagi berapa karena 2? Berarti 100 dibagi 100 juga 0-nya 2. Nah, karena dibagi 0 ini bisa kamu coret 1. Berarti hasilnya 1 dibagi 1 adalah 1 hektometer. Gimana Anda untuk konversi panjang dan massa? Nanti dicoba dilihat ya. Untuk menambah pemahaman kamu, berikut ini adalah hubungan antara satuan-satuan pada konveksi panjang. Selanjutnya, konveksi satuan massa juga memiliki hubungan-hubungan antar satuannya, yaitu sebagai berikut. Oke teman-teman, selanjutnya adalah konversi waktu. Nah, untuk konversi waktu ada 3 poin yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah 1 jam adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik, dan 1 detik adalah 1 sekon. Untuk sistem internasional yang diakui adalah sekon. Jadi ketika menuliskan satuan dari waktu jangan menggunakan detik, namun menggunakan sekon. Sebagai contoh di sini aku tuliskan 50 menit berapa sekon. Di sini berarti karena 1 menit adalah 60 detik dan 1 detik adalah sekon, berarti sama kita ubah dari menit ini menjadi detik. Karena 1 menit adalah 60 detik dan sini dituliskan 50 menit berarti 50 dikali 60. Kalikan saja. 5 dikali 6 adalah 30. Ditambah 0-nya 2. 02. Itu 2. Ini tuliskan sekon.
Gitu caranya. Dan untuk contoh yang kedua, kita tuliskan ya. Misalkan di sini dituliskan 1200 sekon. Maka berapakah menit? Kalau kebalikan seperti ini, berarti teman-teman tinggal menuliskan 1200 dibagi 60. Karena kebalikannya berarti dibagi. Kalau kebalikan dibagi, kalau berseberangan kayak gini berarti dikali. Nah, kita bagi langsung. 0 kita coret. 120 dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 2 ditulis, 0-nya taruh di belakangnya. Berarti di sini selesai deh. Selanjutnya kita masuk ke konversi suhu. Suhu memiliki satuan internasionalnya berupa Kelvin. Untuk rumus dari suhu yaitu T besar sama dengan T kecil ditambah 273. T ini, T yang kapital ini dia menandakan suhu dalam Kelvin. Sedangkan T kecil itu menandakan suhu dalam Celcius. Nah, langsung masuk ke dalam contoh soal saja ya. Untuk contoh pertama, angin memanaskan air hingga suhunya 60 derajat Celcius. Maka berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Oke, langsung kita masukkan. Di sini ada, kita buat D1 ya. D1 artinya adalah diketahui. Diketahui ini ada apa di sini? Ada suhu dalam Celcius, berarti T kecil. T kecilnya adalah 60 derajat Celcius. Lalu ditandakan D2. Yang ditandakan apa? Suhu dalam Kelvin. Berarti D3 dijawabnya adalah, langsung kita masukkan rumus ini ya. T sama dengan T kecil ditambah 273. T-nya berapa? 60 ditambah 273. Hasilnya adalah 333 derajat Kelvin. Begitu untuk cara mencari konversi suhu. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang besaran dan satuan serta konversi dari panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang besaran dan satuan, silakan jawab pertanyaan berikut, lalu kirimkan jawabannya pada nomor WhatsApp di bawah ini atau melalui KI 3 di Learning Madrasah. Tetap belajar di rumah dan tetap happy untuk belajar. Oke, setelah kalian menonton video tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham? Beneran paham loh ya? Kalau gitu silakan kalian membentuk kelompok. Jadi kita nanti akan diskusi kelompok. Ayo silakan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, tugasnya kalian itu coba kalian lihat di LKPD-nya. Di situ ada petunjuk belajar, ya. Yang pertama, carilah informasi mengenai besaran dan satuan di buku kalian. Kalian ada kan bukunya semuanya? Yang kedua, jawablah pertanyaan yang terdapat pada LKPD bersama teman kelompok kalian. Diskusi kelompok ya. Kemudian yang ketiga, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke. Nah, di situ kan ada tinjauan pustaka ya. Di situ ada barcode, itu nanti kalian bisa scan di HP kalian jika jika masih kurang paham ya. Nanti itu akan menuntun kalian pada video YouTube. Oke. Silakan bekerja anak-anak. Nah. Ini apa yang dimaksud dari besaran nih, kalian catat di buku. Pakai satu buku aja nggak apa-apa. Siapa yang tugasnya mencatat? Dikerjakan ya. Apa?
Nah, ini nomor 1, apa yang dimaksud dari besaran? Nah, kalian catat, siapa yang mencatat? Azri, dicatat. Nah, taruh sini. Jangan dicatat semuanya wajib dikerjakan. Nggak ada satu soal yang tidak dikerjakan loh ya. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian bertanya pada Bu Rizka. Sudah bisa. Ini. Nice, ayo. Yang ini langsung dikerjakan aja, kan di buku ada. Iya kan? Coba dicari di buku. Ya. Sama. Bisa. Siapa yang bagiannya nulis? Ya, berarti kamu nulis dari nomor 1 sampai kesimpulan. Iya, nanti kalau sudah selesai dijelaskan di depan. Ya, itu tulis di situ di buku. Nomor 1 A. Besaran adalah apa, kan ini ada mana? Dah, coba dicari. Yes. Ini sedang dikerjakan. Besaran adalah apa? Ditulis. Mana udah? Nomor 1 udah? Yang A. Sekarang yang satuan di buku lah ada, Rek. Oh ini, oh iya sebentar. Enggak usah aja deh. Oh iya, itu ada. Ada. Nanti cari. Nah, ini. Nah, titik teh. Gak apa-apa. Yuk, titik. Itu tulis besaran adalah. Jangan lupa dikasih A. 1A kan? Ini loh 1A. Oh iya semua. Bisa? Bisa, Nduk? Nah iya betul, gini. Jangan lupa ini dikasih nomor 1A. Kan nomor satunya ada banyak itu. Enggak, nomor satunya ini loh. Kan ada banyak. 1A, B, C, D, E, F. Ini yang bagian nulis siapa? Arsya?
Oh, sapam. Nanti anak-anak nanti dikumpulkan loh ya itu. Tolong tulisannya yang bagus dan bisa dibaca. Iya, kenapa Niki? Oh, iya iya. Heeh. Ya. Kamu nggak kelihatan ini? Nggak, kamu kok nonton lihat bukunya? Nggak, maksudnya kamu kalau lihat ini kok terlalu deket. Kamu minus dah? Pakai kacamata. Gantian, ini yang nulis gantian.
Sudah. Ini bedanya simbol satuan sama simbol besaran apa? Iya, kalau ini kan nah jumlah zat simbolnya N. Satuannya apa? Satuan jumlah zat apa? Mol. Mol. Ya, satuan mol apa? N. Baik melalui Simbol satuannya apa? koma. Ya, oh ya. Baik melalui Iya. Terus kalau ini JD berarti perkalian Iya, iya. I. Ini harus listrik A. maupun pembagian. Berarti ini Iya, iya, yang ini anu. yang udah. Iya, heeh. Cari ya, ada yang iya gini deh, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Ini ada yang nomor ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa disobek. Nah, biar. Nah, ini atas sekarang yang ini. Ini atas yang nomor 3 ini. Nah, dikerjakan nomor 3. Iya. Oh iya, ini kan harus dikerjakan ini dulu. Se. Besaran vektor adalah Yang ini, oh iya, Ke sini. enggak. Ini. Yang ini, langsung yang ini aja, yang C sama D, ya. Oh, Oke. yang ini nggak usah. Terus nomor 3 sama 5, 6, oke? Kerjakan berdua. Coba lihat, sini lihat. Nah, terus sebentar. Langsung yang ini, sama ini ya. Yes. Siapa yang tadi nanya? Kenapa, Dok? Ya, kesimpulannya itu ini nih. Oh, ini. Nah, kesimpulannya itu menjelaskan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, besaran vektor dan besaran skalar. Terus ini menjawab yang ini. Habis itu besaran sama satuan. Habis itu isinya nanti yang nggak bisa di sini. Besaran, satuan, terus yang ini nomor 3 ini taruh sini. Terus ini yang ini. Nah, ini taruh sini. Jadi ada berapa poin? 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Oke. Langsung ini ya. Wes, sudah. Ini kerjanya gimana, Mas? Oh, ini gak usah ini. Langsung. Oh, yang C. Yang C kamu tulis di sini aja nggak apa-apa. Kamu bawa penggaris kan? Ya, silakan kalian mengukur. Anak-anak, dengarkan semuanya. Di situ kan ada pertanyaan. Di situ disuruh mengukur panjang meja ya. Kalian semuanya bawa penggaris kan? Bawa, oke. Silakan kalian ukur panjang meja kalian menggunakan penggaris sama menggunakan jengkal tangan kalian. Masing-masing satu anak. Misalnya Chandra berapa jengkal, Levian berapa jengkal, dan begitu seterusnya ya. Tapi mejanya harus sama. Ya, mejanya harus sama, nggak boleh satu meja depannya sendiri, nggak boleh ya. Pokoknya harus sama. Terus ini nggak usah, jadi langsung ini ya. Terus ya untuk kesimpulan ini. Jadi di sini nanti ada besaran, satuan. Nomor 3 itu ini. Sini, ini hasilnya taruh sini. Nomor 4 taruh ini. Taruh sini. Ya. Ini pokoknya yang berskala lingkaran ini ya, yang paham? Taruh di sini aja nggak apa-apa loh, Le. Iya, terus untuk kesimpulannya itu, kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Nah, tujuannya apa? Jadi berdasarkan ini kan, berarti di sini nanti itu ada poin 1 besaran ada apa aja itu, terus di sini sama pengertiannya juga ya. Yang kedua satuan, yang ketiga itu ini, yang ini, nah ini taruh sini ya.
Terus yang keempat, nah ini taruh sini, ya. Nah, pokoknya yang Friska lingkarin ini yang dikerjakan, oke? Coba lihat sini. Ini, terus ini ya, yang ini, oke? Terus di sini kesimpulannya, kesimpulan itu menjawab dari tujuan pembelajaran. Tujuan ini apa ini? Tujuannya menjelaskan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Berarti di sini ada nanti besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, besaran vektor. Yang kedua ini satuan. Satuan ada apa aja? Kemudian yang ketiga apa nih? Ini, apakah hasil pengukuran dengan jengkal dari masing-masing anggota kelompok sama? Nah, ini kalian praktekkan dulu. Menggunakan jengkal. Pokoknya mejanya harus sama. Dari sana dulu. Kalau dari sana, kalau dari sini. Satu-satu, nggak boleh. Misalnya di sini tanganku, di sini tangan temanmu, di sana tangan temanmu lainnya, nggak boleh. Satu-satu. Misalnya, coba Wisnu, berapa jengkal Wisnu? 2, 3 lebih berapa? Nah. Ya, nanti tulis di sini. Kalau A berarti ini punyanya Wisnu gitu ya. Berapa? Ini berapa? Lebarnya berapa? Terus ini nanti kalian isi di sini aja berapa jengkal. Misalnya yang Wisnu tadi berapa? 3,5 jengkal gitu ya. Nah, terus habis itu yang ini kira-kira sama enggak? Kalau enggak sama, kenapa kalau enggak sama? Kenapa kok bisa berbeda? Nah, kalian jelaskan karena ini taruh di sini. Habis itu yang nomor 6. Mengapa penting bagi kita untuk memahami besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari? Taruh di sini. Oke? Yes. Ini kalau sisa tuh koma apa? Gimana? Ya, Koma. gini aja. Ya berarti benar 3. Terus gimana terusnya? Ya udah 2 jengkal. 3 jari. Wah. Gak usah ya gini saya 1, 2. Kira-kira ini berapa? Seperempat jengkal apa? Ya udah 3,1 jengkal gitu. Udah gitu. Terus habis itu kalian ukur. Jadi nanti biar cepat kalian ada yang mengukur pakai penggaris. Antang diukur pakai penggaris ini. Sudah? Oh iya sudah. Betul. Ini sudah semua nih. Siapa yang belum ini? Kalau satu apa? Sekarang turunan. Iya. 10 menit lagi ya anak-anak. Setelah kalian selesai diskusinya, nanti kalian presentasi di depan. Oke, 10 menit lagi. Sudah diukur pakai penggaris? Ya berarti kalau ada yang temannya itu mengukur pakai jengkal, kamu pakai penggaris. Itu namanya menghemat. Ini dipaskan dulu. Nah, dah. Pakai ini loh tandanya biar ditandain. Pakai ini aja, jangan pakai ini. Yang di sini kan sesuai di sini. Nah, sesuai garisnya. Nah, ini juga dipaskan garisnya. Nah, betul. Duh, dihitung juga yang di situ sisa berapa itu dihitung. Makanya dikasih itu loh, Rek. Dikasih lah tanda.
Berapa? 63, tulis 63. Sekarang lebarnya berapa? Ya enggak, 63. Kan ini 60, 30. 63. Coba ya. Ikannya muter. Nah, kan sudah selesai ya. Terus ini, apakah hasil pengukuran dengan jengkal dari masing-masing anggota kelompok itu sama? Jika berbeda, mengapa hal tersebut bisa berbeda? Panjang tangan. Nah iya, tulis di sini. Karena yang masing-masing tulis gimana? Terus kamu sekarang nomor berapa? 5. Yang nomor 3 sudah? Iya, nomor 3, 5 sama 6. apakah hasil pengukuran dari jengkal dari masing-masing Sama. anggota sama? Ada yang sama enggak? Nah, kalau tidak, jika berbeda, mengapa hal tersebut bisa berbeda? Karena berbeda ukuran. Ya, ditulis di sini atau tulis di sini nggak apa-apa. Nah, tulis dulu. Sekarang nomor 3. Hasil yang pengukuran dengan jengkal dari masing-masing anggota kelompok sama jika berbeda mengapa Mana tulisannya ini? Ini. oh dah Karena tulis langsung nomor 3 di sini. Nomor 3. Tulisan nomor 3. Karena setiap jengkal orang. berbeda-beda. Nah, terus yang nomor ini. Oke. Iya, masuk ke 4. Sudah. Kurang 5 menit ya. Ya. Iya, kalian buat sesuai yang sudah dilakukan ini. Ini, berarti ini. Kesimpulannya kan tadi ada besaran, satuan. Nanti kalian tulis, terus nanti kalian bacakan ketika presentasi. Siapa itu tugasnya nanti presentasi? Oh iya, berarti Besaran satuan gitu tuh. besaran ada berapa? Semuanya ditulis. Kan udah dikerjakan yang nomor 1. Mana? Gimana? Oh iya, kalau sudah berarti nanti ini dijelaskan di depan pas presentasi. Kemudian ini, iya, semua. Sampai ini Ini aja. Nah, ini nggak usah. Iya. Terus habis itu kan, oh iya, ini semua. Kan ini sudah mencakup 1 sama 2 ini, ya kan? Berarti tinggal yang 3 itu yang ini. 4 itu yang ini. Iya. Ditulis Bu. Iya. Nah, ditulis di sini nomor 3 itu apa jawabannya. Terus yang keempat itu apa jawabannya. Nanti Amel tinggal presentasi. Udah selesai. Udah dijawab ini nomor 3, nomor 5 sama nomor 6. Mana? Ini nomor 5 juga. Udah, ya, udah. jawab Ya. Nah, beda. berbeda. Kenapa kok berbeda? Alasannya apa? Tulis karena ayo tulis karena Berbeda
Sudah anak-anak? Ayo, waktunya kurang 2 menit. Kurang 1. Iya, kan habis ini kalian presentasi. Ya. Sudah. Pakai nama Iya. Nama panggilan aja nggak apa-apa. Ini yang nomor berapa ini? nomor Ini. 5 ini 6. Oh, sudah. 3 5 6. Oh, gitu. Nah, nanti bagian yang itu yang presentasi itu nanti membacakan kesimpulannya ini ya. Paham? Sudah. Maksudnya apa? Lah, ini, hah? Panjang bahasa maksudnya Bu. Nah, ini kan sudah ditulis. Nah, nanti ini habis ini dipresentasikan ini nyambung ke 3 4. Oh, alah. Sudah. Ya udah, sudah. Ini nomor 2 enggak? Kan sudah satuan di sini. Se. Nanti kalau mempresentasikan itu pertanyaannya juga di apa ya? Ya, gini maksudnya. Kan ini yang ketiga ya. Oh, di sini pertama besaran adalah itu. Kalau sudah selesai, sorry. Ya, ini yang ketiga. Hasil pengukuran, di sini tulis hasil pengukuran setiap orang itu berbeda karena panjang gitu loh. Ada yang maju. Hasil pengukuran di sini. Ya. Berbeda iya, karena ada itu. Terus, mengapa penting bagi kita untuk memahami besaran dan satuan? Itu kalian tulis juga di sini. Pentingnya bagi kita, ini nggak usah langsung, pentingnya bagi kita sehari-hari karena sudah paham. Ini berarti tinggal kelompoknya Levian sama kelompoknya Elsa. Sudah. Ya udah, ini kesimpulannya. Nanti bagian yang baca siapa? Ini. Ya, itu nanti dibaca. Alasannya gimana? Karena Loh, kenapa kok bisa beda? lebarnya. Ya wes ditulis aja. Itu wis ngono ae. Mm-mm. Pas kita beda. Ya wes tulis. Sekarang nomor 5. Sekarang lima ya, Pak. Enggak, ya langsung nomor 6. Bagi kita untuk memahami besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa kok penting? Karena kenapa kok penting? Ngomongin kok. Ayo. Kok aku habis tanya ya, terus saya juga dalam situ nanti Ya udah. Kenapa kok penting? karena enam kan tulisan kau. Nah, ayo, karena ya disingkat aja nggak apa-apa. Memungkinkan kita untuk mengukur. Ya wes, gitu. Udah, Rek. Biar kalian, kan habis ini kalian presentasi ya? Biar kalian nggak tegang, kita ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Ini namanya ice breakingnya itu namanya tepuk. Buka mulut. Oke? Jadi kalau Bruska bilang buka mulut, ketawa 3 kali. 3 kali loh ya. Kalau Bruska bilang buka mulut, tertawa 2 kali. 2 kali. Kalau 1 kali. Gitu ya. Oke, 1 2 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa
Oke, sudah sih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang kelompok 1 silakan presentasi. Kalian audiens silakan mendengarkan kelompok 1 untuk presentasi ya. Sudah. Saya dengarkan, Nak. Nak, dengarkan dulu. Ayo. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan? Silakan langsung, nggak apa-apa. Langsung aja. Iya. Kurang kenceng, Dok. Perhatikan ya. Oke, sudah. Siapa yang mau bertanya? Paham, Mas Wisnu? Tepuk tangan. Oke, next selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ayo, Mbak. Ayo, dengarkan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Kurang Dok. Coba pindah di depan sini. Ya, kurang volumenya kurang. Tambah sini.
Sudah. Apakah besaran dan satuan harus sama dan berlaku di seluruh negara? Untuk memudahkan dalam pengukuran. Oh, harus sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Suaranya minim sekali ya. Kemudian kelompok 3. Nanti tolong ya suaranya itu yang kenceng biar semuanya itu dengar. Yang lainnya tolong diam. Kita dari kelompok 3 maka memperhatikan besaran dan satuan. Ingatkan nama saya itu apa, ini asal, biar kita jaga. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat didukung dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah besaran yang pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Karena setiap untuk jingkalan kita akan mengukur jingkalan meja. Setiap jingkalan orang berbeda, karena setiap jingkalan orang berbeda. Tunjukkan adalah tujuan adalah menyediakan sistem pengukuran yang standar dan universal, memastikan konsistensi dan mengubah pertukaran informasi kuantitas karena meningkatkan kita untuk Memudahkan. karena mengingatkan kita untuk beban dan menyampaikan informasi secara tepat dan konsisten. Oh. Apakah ada pertanyaan? Tolong berikan contoh besaran skala. Besaran skala adalah panjang, massa, waktu, dan jarak. Gimana Mas? Masih tanya lagi? Udah, cukup. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 bersama Satya, dan teman-teman Audra dan Anis. Hari ini saya akan mempresentasikan kami. Pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan yang membandingkan besaran satu dan besarannya. Pengukuran besaran untuk memberikan hasil pengukuran yang tetap, maka diperlukan perbandingan. Besaran yang tentunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan. Besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besarannya dari satuan besaran pada nilai besar dan skala mempunyai besaran yang hanya mempunyai nilai besar, tak mempunyai jumlah, karena berbeda dengan karena digunakan di seluruh dunia, karena digunakan bagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman.
bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kelompok 5. Ayo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan satuan sejarah. Ayo serius. Coba itu yang nulis siapa tadi? Asri, coba Asri yang baca. Yang kenceng. Besaran Bapak adalah besaran satuannya dapat ditetapkan terlebih Dahulu. Oke. dan ditentukan dari besaran lain. Besaran tahunan besaran yang menerangkan jumlah materi yang harus besaran jumlah. Mereka adalah besaran yang memiliki nilai yang besar dan adalah besaran yang memiliki nilai yang besar tapi tidak sebenarnya arah. Seperti panjang meja juga 3,5, lebar meja juga panjang meja juga 3, lebar meja juga 3,5. Seperti Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Untuk mencari panjang meja apakah harus menggunakan sendiri saja? tidak sengaja menggunakan besaran sampai dalam buku. Mana? Ini adalah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Tadi Bu Rizka sudah menyimak kalian presentasi. Sudah betul ya. Cuma mungkin ketika presentasi itu ada yang suaranya itu masih kurang kedengeran. Terus ada yang masih grogi, pasti masih grogi ya kan? Masih ndredeg. Kemudian ada yang masih bercanda ya, tapi nggak apa-apa. Semuanya itu yang penting isinya itu sesuai. Ya, oke, sip. Tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu ada ini. Nah, kesimpulannya jumlah besaran pokok ada 7 besaran. Oh, ada 7 besaran yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, panjang, disingkat jiwa SMP. Selain itu besaran turunan. Oke. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, kita masukkan ini ke dalam sebuah lagu. Kalian pernah dengar nggak lagu Saya Mau Tamasya Berkeliling-keliling Kota? Pernah dengar kan? Nah, kita pakai lagu itu tapi liriknya diganti ini.
Nah, coba dengarkan Bu Rizka. Jumlah besaran pokok ada 7 besaran. Jumlah zat, intensitas, waktu dan arus listrik, suhu, massa dan panjang, disingkat jiwa SMP. Selain itu besaran turunan. Coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Jumlah besaran pokok ada 7 besaran. Jumlah zat, intensitas, waktu dan arus listrik, suhu, massa dan panjang, disingkat jiwa SMP. Selain itu besaran turunan. Bisa ya? Mudah untuk diingatkan? Coba sekarang yang perempuan. 1, 2, 3. Ada 7 besaran. Jumlah zat, intensitas, waktu dan arus listrik, suhu, massa dan panjang, disingkat jiwa SMP. Selain itu besaran turunan. Oke, sekarang yang laki-laki. 1, 2, 3. Jumlah besaran pokok ada 7 besaran. Jumlah zat, intensitas, waktu dan arus listrik, suhu, massa dan panjang, disingkat jiwa SMP. Selain itu besaran turunan. Berarti volume termasuk besaran apa? Turunan, karena tidak ada di sini, oke? Kemudian besaran itu ada besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Kemudian satuan baku merupakan satuan yang ditetapkan dalam skala internasional, jadi dipakai di seluruh negara. Kemudian sedangkan satuan tidak baku itu tidak ditetapkan dalam skala internasional dan bisa berubah-ubah. Misalnya tadi pakai jengkal. Jengkal orang kan beda-beda toh. Nah, itu satuan tidak baku. Oke. Karena sudah kesimpulan. Nah, siapkan kertas. Kita akan post test untuk mengukur pemahaman kalian. Siapkan kertas. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Ya, di buku tulis malah bagus. Ya, boleh. Kalian kerjakan misalnya nomor 1. Kalian hanya menulis ABC-nya saja. Soalnya nggak usah ditulis. Terus ini satuan baku ini nggak usah ditulis, cuma ABCD-nya saja. Oke? Paham? Nggak boleh nyontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Aduh. Sudah? Nomor 1. Nomor 1 sudah? Berusaha geser ya. Sudah? Nomor 3 sudah?
Hidayah nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3, masih belum nomor 3. Susu. Next ya. Nomor 6 kita. Teruskan next ya. Easy kan anak-anak? Easy banget. Nomor 8 sudah? Oke, sekarang nomor 9 dan 10. Soalnya cuma 10 soal doang. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Sudah dikasih nama kan? Ya, sudah, sini. Nah, sini nggak apa-apa, sini. Oke. Oh, di buku ya. Hah, penyakian. Oke. Sudah semua ini? Mana ini anaknya? Ayo Zam. Oke. Apa yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak? Besaran dan satuan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar besaran dan satuan? Terus bagian mana yang menurut kalian masih susah untuk dipelajari? Bagian mana? Bagian apa? Mengukur atau mengkonversi dari sentimeter ke kilometer? Bagian mana? Konversi ya. Oh iya, berarti butuh soal latihan lagi. Oke. Anak-anakku sekalian, kita itu harus selalu senantiasa menuntut ilmu. Kenapa?
Karena ilmu itu untuk meningkatkan potensi diri kita. Oke? Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Oleh karena itu, kalian silakan membaca materinya di rumah. Ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inil haqqa haqqan warzuqni tibaa wa batila batila warzuqni jatinaba subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.